Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasnatul Zikri dengan NIM 2112-11790 dari Prodi S1 Keperawatan kelas 3A. Baiklah, pada kali ini saya akan menampilkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Air Jahe Merah terhadap Penurunan Nyeri Dysmenorrhea atau haid pada remaja. Di mana latar belakangnya yaitu Dysmenorrhea atau nyeri haid adalah sensasi nyeri perut selama masa menstruasi yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas uterus, menurut Utari 2017. Jenis dysmenorrhea ini terbagi menjadi dua, yaitu dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Di mana dysmenorrhea primer merujuk pada nyeri haid yang tidak terkait dengan adanya masalah pada organ panggul secara jelas. Sedangkan dysmenorrhea sekunder disebabkan oleh adanya masalah pada organ panggul secara jelas. Itu menurut Suwanto 2018. Sedangkan menurut data WHO di Indonesia, angka kejadian dysmenorrhea sebanyak 55% di kalangan usia produktif dan 15% diantaranya mengeluhkan aktivitas menjadi terbatas karena mengalami dysmenorrhea. Itu menurut Wulandari et al. 2019. Dysmenorrhea mengakibatkan banyaknya absensi pada sekolah maupun kantor dan memaksa penderita untuk istirahat, meninggalkan pekerjaan serta gaya hidupnya sehari-hari. Itu menurut Syarifuddin 2017. Di sini saya sengaja mengangkat judulnya yang bertujuan untuk di mana tujuan umumnya untuk mengetahui pengaruh pemberian air rebusan jahe merah terhadap penurunan skala nyeri dysmenorrhea pada remaja. Dan tujuan khususnya yang pertama, diketahui nilai skala nyeri dysmenorrhea pada remaja sebelum pemberian air rebusan jahe merah. Yang kedua, diketahui nilai skala nyeri dysmenorrhea pada remaja setelah pemberian air rebusan jahe merah. Dan yang ketiga, ada perbedaan skala nyeri dysmenorrhea pada remaja sebelum dan sesudah pemberian air rebusan jahe merah. Selanjutnya manfaatnya, yang pertama bagi peneliti, penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan, serta dapat mempublikasikan ilmu metodologi penelitian yang didapat di bangku perkuliahan, serta memberikan pengalaman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Dua, bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu keperawatan, sehingga dapat digunakan sebagai materi pokok dalam asuhan keperawatan pasien dengan nyeri dysmenorrhea dan menambah wawasan tentang penanganan nyeri secara non-farmakologi melalui pemberian air rebusan jahe pada remaja untuk mengurangi nyeri dysmenorrhea atau nyeri haid tersebut. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan mempermudah dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan judul yang sama. Di sini ada beberapa kajian teori. Yang pertama itu ada konsep remaja, di mana masa remaja merupakan masa di mana terjadi transisi masa kanak-kanak menuju dewasa. Biasanya antara usia 13 sampai 20 tahun yang mengalami perubahan psikologis, kognitif, dan seksualitas. Anak usia sekolah mengalami perubahan mulai dari 6 sampai 18 tahun, sangat luas dan mencakup seluruh area pertumbuhan dan perkembangan. Masa remaja ditandai dengan munculnya karakteristik seks primer. Hal tersebut dipengaruhi oleh mulai bekerjanya kelenjar reproduksi. Kejadian yang muncul saat pubertas adalah pertumbuhan badan yang cepat, timbulnya ciri-ciri kelamin sekunder, menarsi atau haid, dan perubahan psikis. Pada wanita, pubertas ditandai dengan terjadinya haid dan menstruasi. Haid merupakan proses keluarnya darah dari rahim melalui vagina setiap bulan selama masa usia subur. Selanjutnya, yang kedua ada konsep nyeri, di mana definisi nyeri banyak versi menurut berbagai sumber, namun secara umum nyeri disampaikan nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Itu menurut tim Pokja, SDKI, DPP, PPNI 2017. Selanjutnya ada dysmenorrhea, di mana dysmenorrhea itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu Greek. Kata tersebut berasal dari DYS yang berarti sulit, nyeri abdominal, sedangkan meno berarti bulan dan rea yang berarti aliran atau arus. Secara singkat, dysmenorrhea dapat didefinisikan sebagai aliran menstruasi yang sulit atau menstruasi yang mengalami nyeri. Itu menurut Lubis 2018. Selanjutnya di sini ada air jahe, di mana salah satu tanaman jahe atau Zinger offinealros yang bagian rimpangnya berfungsi sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Itu menurut Suparmi 2017, Dalam Sari, dan
Listiarini 2021, mekanisme seduhan jahe merah dalam menurunkan dismenore bahwa jahe merah memiliki kandungan aloerosin pada rimpang jahe seperti gingerol memiliki aktivitas antioksidan di atas vitamin E. Dan jahe ini eh, bisa dijadikan rebusan air jahe ini bisa dijadikan sebagai salah satu terapi komplementer untuk menurunkan nyeri haid atau nyeri dismenore pada remaja. Selanjutnya di sini ada kerangka teori, di mana masa remaja itu terbagi tiga, masa remaja awal yaitu rentang usia 10 sampai 13 tahun, masa remaja tengah rentang usia 14 sampai 16 tahun, masa remaja akhir 17 sampai 19 tahun. Di mana pada masa remaja tengah pada usia 14 sampai 16 tahun, remaja itu mengalami menstruasi atau disebut dengan dismenore. Di sini dismenore terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Di mana pertama dismenore primer disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, faktor kejiwaan, faktor endokrin, faktor pengetahuan, faktor aktivitas, dan faktor status gizi. Di mana penata laksanaan dari dismenore primer ini ada terdiri dari farmakologi dan non-farmakologi. Di bagian farmakologinya ada obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, NSAID. Yang kedua ada pil kontrasepsi kombinasi. Dan di sini ada beberapa penata laksanaan non-farmakologi untuk dismenore primer. Ada kompres hangat, teknik relaksasi, yoga, dan jahe. Di sini saya mengangkat terapi non-farmakologinya yaitu pemberian rebusan air jahe. Di sini kerangka konsepnya, di mana variabel independennya yaitu pemberian air rebusan jahe dan variabel dependennya nyeri dismenore. Di sini hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Hipotesis disusun sebelum penelitian dilaksanakan karena hipotesis akan memberikan petunjuk pada tahap pengumpulan analisis dan interpretasi data. Itu menurut Nur Salam 2018. Di sini hipotesisnya yaitu HA ada pengaruh pemberian rebusan air jahe terhadap penurunan nyeri dismenore haid pada remaja. Jenis rancangan, di sini jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen, dengan desain penelitian yang digunakan desain one group, pre-test, post-test, design. Populasi pada penelitian ini adalah 25 orang. Sampel pada penelitian ini adalah 16 orang dengan kelompok intervensi, ditambah dengan sampel dropout, 2 responden menjadi 18 sampel. Sehingga jumlah sampel pada penelitian ini adalah 18 remaja untuk dijadikan sampel penelitian. Sampel dihitung dengan menggunakan rumus Lovin tahun 2003. Di sini ada definisi operasional, variabel dependennya nyeri. Definisinya, dismenore dapat didefinisikan sebagai aliran menstruasi yang sulit atau menstruasi yang mengalami nyeri. Nyeri haid disebut juga dengan dismenore. Cara ukurnya yaitu menggunakan kuesioner tertutup yang berisi satu pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Cara lain dapat menggunakan visual analog scale, terdiri dari 6 gambar skala wajah kartun. Selanjutnya, variabel independennya pemberian air rebusan jahe merah, di mana jahe yang bagian rimpangnya berfungsi sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Mekanisme seduhan jahe merah dalam menurunkan dismenore bahwa jahe merah memiliki bagian aliserin pada rimpang jahe seperti gingerol memiliki aktivitas antioksidan di atas vitamin E. Jahe diketahui dapat mengurangi produksi prostaglandin sebagai penyebab utama nyeri haid. Cara ukurnya yaitu menggunakan kuesioner tertutup yang berisi satu pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Cara lain dapat menggunakan visual analog scale terdiri dari 6 gambar skala wajah kartun. Pengumpulan datanya yang pertama ada analisa univariat. Menurut Noto Atmojo 2019, analisa univariat dilakukan terhadap tiap variabel dan hasil penelitian. Hasil analisis dapat berupa distribusi frekuensi berdasarkan perilaku kooperatif pasien sebelum dan sesudah diberikan kompres hangat. Itu menurut Rimbani 2017. Pada penelitian ini, peneliti menganalisa singkat pengaruh pemberian air rebusan jahe merah terhadap penurunan nyeri dismenore atau haid pada remaja sebelum dan sesudah dilakukannya intervensi. Yang kedua ada analisa bivariat. Menurut Sugiono 2019, analisa bivariat yaitu analisa dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan satu sama lain. Analisis bivariat juga ditunjukkan untuk menguji hipotesis penelitian. Analisa bivariat pada penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbedaan pengaruh pemberian air rebusan jahe terhadap penurunan nyeri dismenore haid pada remaja, pre-test dan post-test. Skala pada penelitian ini adalah ordinal. Untuk menentukan analisa bivariat dari penelitian ini, peneliti menggunakan uji Pairet test yang digunakan untuk menguji signifikasi hipotesis komparatif dua sampel berpasangan yang berhubungan bila ditanya datanya berbentuk ordinal. Uji ini dilakukan apabila data distribusi tidak normal. Baik,
Hanya sekian hasil penelitian. Baik, hanya sekian hasil presentasi saya mengenai praproposal. Kalau salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.